يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى الذي هيبته جميع الخصومين الذي هيبته جميع الخصومين يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود. Para nabi-nabi yang agung, nabi-nabi ulul azmi bahkan meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Rasulullah karena melihat keutamaan umatnya Rasulullah, karena melihat kelebihan umatnya Rasulullah, karena melihat kemudahan umat Rasulullah masuk surga, di sisi Allah dimuliakan. Karena begitu mulianya umat Rasulullah, nabi yang sudah mulia, rasul yang sudah mulia meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Rasulullah. Kita tanpa meminta, pernah kita meminta jadi umatnya Rasulullah? Antum pernah doa menjadi umatnya Rasulullah? Tidak? Tidak pernah. Kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaan umatnya Rasulullah, Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Allahumma ja'alhum min ummati, jadikan mereka umat saya ya Allah. Oh, haula ummatu Ahmad, kata Allah, mereka itu umatnya Ahmad. Maka ilja'alni min ummati Ahmad, jadikan saya sebagai umatnya Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Ya. Rasulullah mengatakan, kamu sudah jadi Rasul, sudah tidak bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain semuanya meminta. Nabi Isa juga Nabi ulul azmi meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Dikabulkan oleh Allah. Satu saat nanti Nabi Isa akan datang. Sekarang Nabi Isa masih berada di langit, diangkat oleh Allah. Nabi Allah Isa ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel, ya, kemudian beliau tersembunyi. Pemimpin yang mengejar itu dirubah wajahnya oleh Allah, ya, wajahnya mirip Nabi Isa. Akhirnya yang bernama Yudas, akhirnya pemimpin itulah yang ditangkap dan itulah yang disalib. Dia yang tersiksa akhirnya. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari tangan orang-orang jahat. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Sekarang masih hidup Nabi Isa. Nanti di akhir zaman, karena doanya Nabi Isa meminta untuk jadi umatnya Rasulullah, diturunkan. Kapan diturunkan? Ketika kondisi aman, tentram, dipimpin oleh Imam Mahdi. Setelah amal tentram sekian tahun dipimpin oleh Imam Mahdi, Allah lepaskan Dajjal. Allah lepaskan belenggunya Dajjal yang dirantai oleh Allah dari lehernya, dari tangannya, dari tubuhnya, kakinya dirantai oleh Allah di sebuah tempat yang tersembunyi di tengah laut. Nanti dilepas oleh Allah sebagai fitnah yang terbesar bagi umat manusia, sebagai pemimpin orang-orang kafir, ya, fitnah yang terbesar. Maka Dajjal akan disebut Masih Dajjal, pakai kha, Masih Dajjal, manusia yang PC, matanya satu, Masih namanya. Masih Dajjal pakai ha, ay masahal ard, mendatangi semua bumi-bumi, didatangi untuk disebar luaskan kekafiran dan fitnah.
Saat itulah Imam Mahdi terdesak dengan pengaruh Dajjal yang begitu besar, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, merupakan cobaan yang besar bagi umat manusia. Maka Imam Mahdi lari beliau ke Damaskus sana, dan beliau salat bersama umatnya di salat asar. Pengikut-pengikutnya yang masih ada 70.000 saja. Maka Allah turunkan Nabi Allah Isa dari langit di sebuah menara putih yang ada di Damaskus. Menara putih sekarang masih ada di sana. Turunkan, Imam Mahdi tahu bahwa Nabi Allah Isa turun, maka beliau menunda salatnya sampai turun Nabi Allah Isa, kemudian datang ke masjid, dipersilahkan Nabi Isa untuk imam. Nabi Isa tidak mau jadi imam. Imam Mahdi yang sudah jadi imam. Imam Mahdi itu namanya Muhammad, ayah beliau namanya Abdullah. Maka Rasulullah mengatakan akan datang imam, namanya seperti namaku, ayahnya seperti nama ayahku, akhlaknya seperti akhlakku, tapi wajahnya tidak mirip aku, tidak seperti aku, beda wajahnya, tapi akhlaknya dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari istri Sayyidina Fatimah Zahra. Beliau jadi imam, Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Setelah itu dipasrahkan kepemimpinannya kepada Nabi Isa. Nabi Isa akan mengejar Dajjal, dan dikejar Dajjal takut karena Dajjal sudah tahu yang membunuh dia adalah Nabi Isa. Sampailah dia di Babylon di dekat Irak sana. Dajjal dibunuh sama Nabi Allah Isa, dan Nabi Isa memimpin dunia, yamla'ul qisti wal adla, memenuhi keadilan dan kesejahteraan di mana-mana. Sejahtera, adil, makmur, manusia dipimpin oleh Nabi Allah Isa, menjadi umatnya Rasulullah dan bersyariatkan syariatnya Rasulullah. Jadi beliau akan salat seperti salat kita, puasa seperti puasa kita, persis jadi umatnya seperti kita, bersyariatkan seperti syariatnya Rasulullah SAW, dan nikah beliau dengan cara syariatnya Nabi SAW, memimpin selama 40 tahun. Maka beliau dikabulkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tanpa meminta dijadikan oleh Allah umatnya Rasulullah. Ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Umat yang banyak dosa tetapi Allah Maha Pengampun. Umat yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Umat yang umurnya pendek tapi amalnya banyak, pahalanya banyak, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi 60 sampai 70 tahun ini kalau kita mengikuti ajaran Nabi SAW di tempat-tempat yang barakah, kita akan dilipat gandakan pahala kita. Contoh, Rasulullah mengajarkan dalam hadis Tirmidzi, siapa yang salat maghrib berjamaah, man salat maghrib berjamaah, wa yatba'u sita rakaat ba'dah wa la yatakhallalu bainahunna bil kalimat bil kalamat dunya ta'dilu ibadatan 12 sanah qiyamuha wa siyamuha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis. Siapa yang salat maghrib berjamaah kemudian orang itu melanjutkan salat sunnah 6 rakaat yang sering dinamakan oleh ulama salat awabin, 6 rakaat. Di dalam salat 6 rakaat itu sunnah, dia tidak menyelai dalam salat itu ucapan atau bicara duniawi, diam dia. Salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 salat, tidak bicara dunia.
tidak diputus dengan pembicaraan pada manusia. Maka ibadah itu kata Nabi, ia seperti atau lebih utama dari 12 tahun puasa dan 12 tahun sholat. 12 tahun full puasa, 12 tahun full sholat. Kuat tidak kita sholat terus sehari semalam? Tidak kuat gitu. Kita puasa, kita salat tarawih saja 20 rakaat, kalau imamnya kepanjangan kita sudah penat kita. Ya, kita tidak ikhlas kalau imamnya panjang. Ya, tidak ikhlas. Ya. Maka masjid yang paling penuh, salatnya yang paling cepat. Ya, enggak? Sini juga gitu enggak? Ya. Ya, masjid paling penuh itu salatnya yang paling cepat. Kalau masjidnya panjang-panjang, jamaahnya sedikit. Kenapa? Mau cepat keluar, makan lagi. Kita buka puasa atau nonton TV. Ya. Ini puasa 12 tahun, sholat 12 tahun. Masya Allah. Dengan 6 rakaat itu. Itu sehari. Kalau ini namanya sholat sunnah awabin. Kalau kita sholat sunnah awabin 10 hari dari sekarang ini, dengar, 10 hari berarti umur pian menjadi 120 tahun tambahan. Qabul lagi. Puasa 120 tahun karena 12 kali 10 kan? Dan sholat 12 tahun, 120 tahun. Kalau pian istiqamah 100 hari sholat awabin, berarti pian punya barakah umur 1200 tahun. Iya enggak? 1200 karena 12 kali 100. Kalau kita istiqamah 1000 hari, Masya Allah, antum umurnya tambah 12.000 tahun. Qabul salat semuanya 12.000 tahun dan puasa semuanya. Ini barakahnya Rasulullah. Inilah keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah dengan lipat ganda yang luar biasa, yang diketahui oleh para nabi dan para rasul. Padahal para nabi dan para rasul itu umat yang dulu panjang-panjang usianya, besar-besar tubuhnya. Kita ini jadi kerdil sekali. Itu mereka raksasa. Disebutkan dalam Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 60 hasta. Nabi Adam tubuhnya 60 hasta. Tahu 60 hasta? Satu hasta ini setengah meter di satu hasta. Tangan saya ini berdiri di satu hasta, setengah meter kira-kira. Berarti kalau beliau 60 hasta, berapa tingginya? 30 meter. Kita ini pendek. Ya enggak? Tubuhnya ini besarnya 7 meter, 14 meter. Lebar tubuhnya ini 14 meter. Seberapa ya? Segini ini kira-kira. Besar Nabi Adam. Umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah alfu ila khamsuna ama, 1000 kurang 50. Disebut Quran ini. Dakwah kepada umatnya alfu ila khamsina ama, 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Berarti umurnya beliau ribuan. Badannya kuat, kokoh. Tapi kenapa kita yang pendek, kerdil, lemah, umurnya pendek, badannya kurus, lemah, tapi masuk surga duluan? Masuk surga duluan. Umat-umat terdahulu diharamkan Allah masuk surga sebelum umatnya Rasulullah masuk surga dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah membuka barakah. Diberi rahasia-rahasia barakah yang Allah berikan, diantaranya salat awabin itu. Malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam mulia itu diturunkan Quran yang tiap-tiap tahun Allah turunkan, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan dari 83 tahun kurang lebih. Qabul. Kalau kita wiritan pada saat itu, nilai wiritan kita 83 tahun qabul. Salat, nilai salat kita 83 tahun semua salat. Demikian ibadah-ibadah yang lain. Kalau tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, maka akan bertambah-tambah umur kita. Belum lagi tadi awabin.
Kemudian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap satu pahala yang kita kerjakan minimal dilipat gandakan 10 kali ganda. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah dilipat gandakan 10. Bahkan Allah wa yudha'ifu ma yasha. Dilipat gandakan lebih lagi sebanyak daripada itu sesuai dengan kehendak Allah dan keikhlasan kita di sisi Allah. Umatnya Rasulullah apabila berkeinginan berbuat baik, ini malam bapak mengatakan, ibu-ibu mengatakan, insyaallah nanti malam saya salat tahajud, niat saya dapat 1 pahala, belum dikerjakan. Kalau Allah kasih taufik bisa salat tahajud, maka salat tahajud kita dinilai 10 kali ganda minimal oleh Allah Ta'ala, jadi dapat 11. Kemudian apabila kita niat berbuat dosa, wa'iyadzubillah, ada orang berbuat dosa, ya, ingin berbuat dosa, maka tidak dikasih oleh Allah dosa, tidak dapat dosa, karena baru ingin. Kalau dikerjakan baru dia dapat dosa. Kalau dia batal dari itu berdosa, wah saya tidak mau lah, dosa itu berat, kalau saya mati berbuat dosa saya su'ul khotimah. Dengan dia batal berbuat dosa dikasih ganjaran 1 oleh Allah Ta'ala karena membatalkan berbuat dosa. Inilah rahmatnya Allah. Kita niat berbuat baik dapat tambah pahala 1. Kalau kita niat dosa tidak diberi oleh Allah dosa, dan apabila kita membatalkan dosa dapat 1 pahala. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat terdahulu apabila mereka berbuat dosa seperti umatnya Nabi Musa, kalau berbuat dosa pengampunan dosanya dengan apa? Pengampunan dosanya, Allah akan ampuni dosanya. Wa anzala alimul ghamamah, diturunkan oleh Allah ghamamah, awan itu gelap gulita. Kemudian apa? Masing-masing bawa pisau. Umat-umat yang berdosa tadi, ibu, bapak, laki, perempuan, tua, muda dikumpulkan di satu tempat, diturunkan oleh Allah awan yang gelap gulita, gelap sehingga seperti malam gulit gulita. Mereka bawa pisau saling bunuh sampai nanti hilang itunya, kawannya terang, dan Allah baru ampuni dosanya. Berat enggak? Berat, ya. Saling membunuh baru Allah ampuni dosanya. Kita ini istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, Allah ampuni, tanpa kita harus membunuh, tanpa kita harus melukai diri dan sebagainya. Kasih sayang Allah pada diri kita. Kemudian umatnya Rasulullah ini, kalau umat terdahulu ini, umat terdahulu karena umurnya panjang tidak diterima tobatnya oleh Allah. Kalau 40 tahun sebelum matinya tidak diterima dia. Umurnya 1500 tahun, ya, dia berbuat dosa, mau mati kurang 40 tahun dia bertobat, tidak diterima. Kalau sebelumnya diterima. Ada umat yang sekian tahun sebelum mati baru diterima tobatnya. Umatnya Rasulullah, ketika Rasulullah tahu umatnya ini lemah, maka disebutkan dia, riwayatnya tidak tepatnya, dia mengatakan 1 tahun kita berbuat dosa nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berbuat dosa nih, kemudian kita mau tobat. Pertama, 1 tahun sebelum mati kita bertobat, diterima tobat kita. Maka Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Allah, 1 tahun sebelum mati baru kau terima, kasihan umat saya. Lah nanti kalau 1 tahun ini berbuat dosa lagi, berarti kau tidak terima tobatnya. Berat, 1 tahun itu lama. Mungkin ada lagi berbuat dosa, mungkin lagi berbuat dosa, berarti tidak kau terima, karena harus kurang, karena harus 1 tahun maksimal. Maka Rasulullah nangis, ya Allah kasihan umat saya. Allah katakan, kalau gitu 6 bulan. 6 bulan lama ya Allah.
6 bulan lama ya Allah. 4 bulan lama ya Allah. Sebulan 40 hari dulu, 40 hari. Akhirnya Allah katakan 1 hari dia berbuat dosa maksiat ini macam-macam, 1 hari sebelum mati dia bertobat, diterima tobatnya. Rasulullah mengatakan 1 hari itu lama ya Allah. Mungkin nanti umat saya masih berbuat dosa dalam sehari itu. 1 jam sebelum doa mati diterima. Minta yang lebih ringan dari itu ya Allah. Minta lagi diberi ringan. Maka Allah sesenyumlah Rasulullah karena mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah. Doanya dikabulkan. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha yakbalu taubata ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat umatku sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Jadi kalau nyawanya sudah sampai di tenggorokan tidak diterima tobatnya. Nyawanya masih di kaki, dingin kita punya kaki. Orang mau meninggal dunia kakinya dingin ini. Masih sadar dia, tobat dia, mau mati dia sudah. Tobat dia, diterima tobat. Ayo Pak, istighfar. Ya Allah, saya tobat, padahal ini pembunuh, ini pemerkosa, ini pemabuk. Nangis dia. Sebelum mati sampai diterima oleh Allah. Kalau sudah sampai sini sudah tidak diterima. Karena kalau sudah sampai sini sudah terbuka alam gaib. Sehingga sudah tidak diterima karena dia sudah bukan orang dunia lagi dia. Dia jadi orang-orang akhirat. Kalau dia calon surga, dia melihat surga. Kalau dia calon neraka, dia akan melihat neraka, maka dia akan teriak-teriak. Ya. Dia katakan, innallaha, Allah berfirman dalam Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaknya kau jangan lalai dalam ngurusi anak-anak, dengan ngurusi harta benda, jangan lalai, ingat kepada Allah, jangan lalai ibadah, ngurusi pekerjaan, ngurusi anak-anak, anak buah, jangan lalai ibadah, jangan lalai taat kepada Allah. Siapa yang lalai dalam taat kepada Allah gara-gara kerjaan, siapa yang lalai mengurusi anak-anak atau anak buah sampai berbuat maksiat kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah apa yang Allah rezekikan kepada kamu, infak. Sekolahkan anak-anak kita untuk jadi ulama, sekolahkan anak-anak yatim yang pandai-pandai untuk jadi ulama, infak kita. Infak ke pesantren, infak ke masjid, infak untuk perjuangan Islam sebelum datangnya kematian. Kebelaan ya'ti ahadakumul maut fayaqula, nanti kalau kamu mati kata Allah, sedang kamu belum infak, kamu belum salat yang banyak, kamu belum taat yang banyak, kamu lalai dalam hidup ini karena pekerjaan sehingga kamu berbuat dosa, karena ngerjain harta sehingga kamu berbuat dosa, ya, berbuat kemaksiatan, lalai kamu dengan Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan kematian saya sebentar saja. Kenapa diundurkan? Karena nyawanya sudah sampai tenggorokan. Dia teriak kepada Allah, dia calon neraka. Dia tahu bahwa salat itu manfaat, dia tahu bahwa sedekah itu manfaat, dia tahu bahwa zikir itu manfaat, dia tahu amal soleh, maka dia lari, takut dia bahwa dia calon neraka. Maka dia Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan kematian saya sebentar saja, minta waktu sebentar saja. Nyawanya sudah sampai di sini nih, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, mau mati dia, sudah tahu dia, takut dia dengan neraka itu. Undurkan sebentar saja, untuk apa? Kira-kira mau tahu? Ya Allah, saya belum nikah, saya pengen nikah dulu. Kira-kira gitu dah? Ya, pengen nikah orang ini. Ya Allah, rumah saya belum jadi, pengen jadi dulu rumah saya. Ingin saya lihat. Tidak mikir rumah, tidak mikir nikah. Dia ngapain?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah, saldo uang saya yang ada di bank saya mau kuras buat masjid, buat pesantren, buat menyekolahkan anak-anak yang pandai itu biar pergi ke Hadramaut jadi pintar. Sedekah, saya mau sedekah itu. Uang saya numpuk-numpuk tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tahu saya manfaatnya sedekah. Maka ulama mengatakan, kenapa orang ini pertama kali meminta diundurkan nyawanya, matinya untuk sedekah? Sedekah saya menunjukkan, kata ulama, bahwa yang paling hebat, amalan yang paling utama menyelamatkan kita dari su'ul khotimah dan menyelamatkan kita dari neraka adalah sedekah. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Maka dia sedekah dia. Itulah yang paling hebat menyelamatkan kita dari neraka. Maka banyak sedekah. Fa sedekah wa akum minas salihin. Saya pengen jadi orang soleh, pengen jamaah di masjid, pengen hadir maulid, pengen baca Quran, pengen zikir, pengen sholawatan, pengen sujud, pengen puasa. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidaklah mungkin Allah akan undurkan satu nyawa apabila telah datang tiba waktunya, dan Allah tahu persis apa yang kita kerjakan. Jadi itu Bapak Ibu yang mulia, umatnya Rasulullah sebelum nyawanya sampai di tenggorokan Allah masih terima itu. Alhamdulillah nyawa kita masih tidak tahu masih di mana nyawa kita ini. Masih panjang berarti insyaallah. Amin. Kesempatan untuk sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pergi ke kuburan sekarang ini, kita bisa dialog sama mereka, mereka akan minta waktu kita 1 jam saja. Untuk apa? Sedekah. Untuk apa? Untuk istighfar. Untuk apa? Untuk zikir. Dan mereka mungkin dia pengusaha besar di sini nih, di kecamatan Jorong sini nih, ya, dia pengusaha besar, punya berbagai macam hal. Dia akan minta, Pak, minta waktunya 1 hari, 1 jam saja, 1 jam. Saya gantikan semua harta saya, kamu ambil. Ya, tambang batu bara saya ribuan hektar, kamu ambil. Ya, semua kamu ambil, harta saya kamu ambil, milik saya kamu ambil. Saya gantikan 1 jam saja. Untuk apa dia? Untuk bertobat kepada Allah. 1 jam bagi dirinya, bahkan disebutkan dalam ayat dalam, walaupun dia punya harta emas sebesar bumi, dia berani untuk membeli 1 jam waktu kita untuk diganti emas sebesar bumi. Tapi Allah tidak akan kasih kesempatan. Kita ini punya waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan mungkin insya Allah berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun, tapi kita hilangkan begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kuburan. Maka hati-hati nih, waktu ini harus kita manfaatkan yang banyak. Nanti kita akan menyesal karena begitu berharganya waktu. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia dalam keadaan rugi. Allah bersumpah wal fajri wa layalan ashr, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal laili idza saja, demi waktu malam. Allah banyak bersumpah dalam Quran ini demi waktu malam, fajar, duha, siang dan sebagainya, mengingatkan kita waktu itu mahal. Jangan dibiarkan hilang nonton TV, hilang jalan-jalan tidak ada manfaatnya, hilang nonton YouTube, nonton ini dan itu, jam-jaman habis, akhlaknya hilang, uangnya habis, dan rusak diri kita. Salat tidak khusyuk, ya, salat tahajud tidak pernah, mungkin gara-gara TV atau gara-gara aplikasi yang kita lihat atau game, kita tidak salat berjamaah di masjid, kita tidak salat subuh berjamaah, bahkan ketinggalan subuh kita, wa'iyadzubillah. Hati-hati, nyesel nanti kita nangis dengan air mata darah tidak diterima, nangis dengan air mata nanah tidak diterima, nangis menyesal. Umatnya Rasulullah, saya kata kembali,
umatnya Rasulullah SAW akan diterima tobatnya asalkan nyawanya belum sampai tenggorokan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemuliaan umatnya Rasulullah, kemuliaan kita jadi umatnya Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, umatnya Nabi SAW dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada hubungan Nabi Muhammad jadi terhebat, mulia. Maka untuk itu kita harus berusaha nyambung dengan Nabi Muhammad. Ya, satu siapa yang paling mulia, generasi yang paling mulia? Sahabat Rasulullah dan ahlul baitnya Rasulullah yang hidup di zaman Rasulullah. Sahabat Nabi Muhammad itu, siapa tuh sahabat Nabi Muhammad? Man istama'a bin Nabi mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Siapa yang pernah kumpul dengan Nabi walaupun sebentar, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman, itu sahabat. Walaupun bayi, seperti Abdullah bin Zubair atau seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kecil ya, ketemu Rasulullah masih dalam keadaan bayi kecil ya. Sayyidina Abdullah bin Zubair itu umatnya, itu adalah sahabat, beriman dengan Rasulullah walaupun masih dalam bayi. Karena bapaknya beriman, maka dianggap secara hukum dia adalah beriman, dan beliau hidup dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam keiman. Ini sahabat Nabi yang paling mulia dan sahabat Nabi yang paling rendah dari 160.000 sahabat, ranking 160.000, paling rendahnya derajat iman dan derajat yakinnya. Sahabat ini lebih mulia dari semua wali kutub yang ada di dunia ini. Wali-wali kutub dikumpulkan semua nih, syekh siapa, kumpul sama sahabat. Mulia mana di sisi Allah? Mulia sahabat Nabi itu. Kenapa? Karena pernah berjumpa Rasulullah. Berjumpa Rasulullah itu apa? Ya, al-iltiqa wal iltibas bi janabun nubuwah tidak bisa digantikan dengan mujahadah apapun juga. Jadi beliau para sahabat itu mulia karena jumpa Rasulullah, langsung dimuliakan oleh Allah, mengalahkan semua para wali-wali yang ada di alam semesta ini. Hebatnya itu Rasulullah ini. Yang kedua, siapa lagi yang mulia? Ahlul bait, keluarga Rasulullah mulia, yang kita disuruh untuk cinta kepada mereka. Ya, ahibullah lima yaghdukum min ni'ami wa ahibuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena kalian diberi oleh Allah kenikmatan. Cintai saya, kata Nabi, karena kalian mencintai Allah, dan cintai keluarga saya karena kalian cinta dengan saya, kata Nabi. Ya, jadi sekarang pertanyaan, ahlul baitnya Rasulullah dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena Rasulullah. Tidak ada karena siapa-siapa, karena Rasulullah Allah muliakan. Jadi mulia karena Rasulullah. Terus orang biasa, siapa lagi yang mulia? Ulama, para kiai, para ustadz, para guru agama. Beliau itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Sehingga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang nanti, orang-orang guru-guru itu, orang kiai-kiai, ustadz-ustadz itu nanti di akhirat, dia akan derajatnya melebihi daripada orang-orang awam, beberapa derajat. Di dalam sendiri Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan wa darajul ulama, ya, darajatul ulama itu 700 derajat, ya, 700 derajat dibandingkan derajatnya orang awam. Saya mau tanya, kenapa ulama itu dimuliakan oleh Allah? Karena satu saja, karena beliau mewarisi ilmunya Rasulullah. Paham? Karena satu aja, karena orang itu hatinya ini ada Qur'annya Rasulullah, ada hadisnya Rasulullah, ada ilmunya Rasulullah, ada sifat mulianya Rasulullah. Orang ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi siapa? Wali Allah. Wali Allah itu tinggi derajatnya di sisi Allah.
Saya mau tanya, kenapa beliau itu jadi kekasih Allah, jadi wali Allah, dan ditinggi derajatnya? Satu juga karena beliau mewarisi akhlaknya Rasulullah. Karena beliau mewarisi akhlak Rasulullah, mewarisi sifat mulianya Rasulullah, maka beliau jadi kekasih Allah sehingga dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita ini, umatnya Rasulullah ini, saya katakan tadi, kita ini pendek umur kita, lemah fisik kita, tapi kita lebih mulia dari umat-umat terdahulu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian ini semua mulia-mulia umat, kata Nabi. Kata Quran, kalian yang mulia, umat yang paling mulia. Sebab apa? Kita dimuliakan oleh Allah dibandingkan umat yang terdahulu, lebih kuat, lebih hebat, lebih tinggi, ya, badannya dan umurnya. Karena kita adalah umatnya Rasulullah, sehingga Allah muliakan kita karena sebab Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masjid ini, Pak, masjid ini, musola ini, musola ini mulia dibandingkan mall yang ada di Banjarmasin sana ini. Ada mall mahal di sana, apa namanya, Hero kah apa, nggak tahu namanya apa sana. Saya mau tanya, mulia mana tuh? Ini sama sana itu. Bapak-bapak, kalau jalan dari rumahnya menuju musola ini, tadi ini, bapak-bapak jalan, ibu-ibu jalan ya, dari rumah menuju masjid ini, membuat sibuknya malaikat. Malaikat itu sibuk. Sibuk apa? Ngitungi kaki kita. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Roda kita ini dihitungi malaikat ini. Kalau kita naik motor tadi, satu putaran ngangkat derajat, satu putaran menghapuskan dosa. Kemudian kalau bapak masuk masjid, ya, maka disambut oleh malaikat. Salat di masjid disambut oleh malaikat. Kalau kita berjalan menuju masjid, tahu-tahu mati, entah matinya kenapa, wallahu alam, mungkin tabrakan, mungkin jatuh, atau mungkin kena jantung, mati dia. Kemana dia? Surga. Husnul khatimah. Mati dia berjalan menuju masjid. Apalagi matinya sudah sampai masjid, rukuk sujud mati dia, kemana? Surga. Husnul khatimah. Dan semua masyarakatnya akan bangga, anak keturunan akan bangga, ayah saya, kakek saya meninggal dunia sujud di musola. Betul tak? Masuk surga bi ghairi hisab. Husnul khatimah. Saya mau tanya, kalau kakek kita mati di mall gimana? Bangga enggak? Waduh, malu saya. Kakek saya meninggal dunia di mall, masuk di 21. Di 21 mati dia. Bangga enggak kira-kira deh? Istighfar kita, astagfirullahaladzim. Padahal sana lebih mahal itu, lebih mewah lagi. Betul enggak? Saya mau tanya, kalau antum berjalan ke mall itu, siapa yang sibuk ngitung kaki antum? Barangkali iblis yang sibuk itu, menggoda mata kita, menggoda pikiran kita. Betul enggak? Tidak ada yang bangga kepada antum berangkat ke mall. Ya, walaupun sana harganya mahal. Kenapa? Kenapa ini masjid musola ini membuat sibuknya malaikat? Kenapa musola ini membuat pahalanya? Kenapa musola ini nyambung ke akhirat? Karena di sini ada syariatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini ada syariatnya Rasulullah yang mesti kita hormati. Di sinilah tempat sujud. Di sinilah tempat kita salat, di sinilah tempat ibadah untuk menjalankan syariatnya Rasulullah. Salat, puasa, azan, salat sunnah, salat wajib dan sebagainya. Sehingga orang berjalan menuju mushola nyambung ke akhirat. Dan kita kalau masuk masjid, kita harus copot sepatu kita, harus punya wudu. Ini tackle ini di masjid ini apa? Keramik di masjid ini. Saya mau tanya, gini, keramik kita ini sama keramiknya Raja Batubara mahal mana ini? Keramik kita ini dia. Atau istana raja nih, mahal sana. Tapi kalau antum masuk keramik yang mahal ini, yang murah ini, 1 meter 30.000 ini,
Tapi kalau antum masuk sini, wajib antum meletakkan kepala antum yang paling mulia ini harus sujud di situ. Harus kau cium ini keramik. Betul tak? Kalau antum tidak cium keramik, sholatnya sah tidak? Keramiknya murah, saya tidak mau nyium. Sholat saya gini aja tuh. Ya, tidak mungkin. Tetap antum kalau sholat, rukuk, sujud, ya, murah. Tapi kalau di istana raja, antum gimana? Mahal itu, bukan keramik sana, marmer dari India atau dari Italia. Antum harus pakai sepatu. Kenapa? Kalau tidak pakai sepatu malah diusir kan? Harus pak. Ini yang mahal kan harus injak pakai sepatu. Peraturan, betul tak? Harus pakai sepatu kita. Karena masuk istana harus pakai sepatu, diinjak. Kenapa? Memang hina dia, harus kita injak. Tapi kalau di sini tidak boleh. Kalau sampai ke masyarakat sini antum masuk pakai sepatu, gimana? Ya, bisa preman bisa ngamuk di sini. Ini kecuali satu, bukan gila orang ini sampai naik masuk masjid pakai sepatu kan? Ya, atau orang masyarakat masih marah, tidak menghargai masjid katanya. Kenapa masuk masjid dengan sepatu? Harus dicopot sepatunya. Presiden masuk masjid harus sujud mencium ini karpet yang murah ini. Jenderal masuk masjid harus mencium ini karpet karena ini mulia, bukan karena bangunannya yang murah atau tempatnya yang terpelosok, karena ini nyambung dengan Rasulullah. Ini nyambung dengan Rasulullah SAW sehingga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, nanti kalau kita bisa umrah dan haji, amin. Kita lihat di sana ada batu di pojokan Ka'bah, namanya apa itu? Hajar Aswad. Hajar Aswad, batu hitam. Tapi batu hitam itu dibuat rebutan orang untuk dicium, betul tak? Raja datang harus mencium sana, pengen cium. Jenderal datang, jenderal masuk cium. Semua orang datang ingin cium. Kenapa? Kenapa? Saya mau tanya, kenapa kita harus berebut-rebut mencium sana? Satu saja sebabnya, karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad itu. Beliau pernah menempelkan hidungnya dan jidatnya yang mulia, mencium itu, maka Hajar Aswad naik pangkatnya. Semua orang ingin menempelkan hidung dan jidatnya di tempat yang ditempelkan Nabi besar Muhammad sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulia itu Hajar Aswad berkat ciumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya Allah. Bapak Ibu yang mulia, saya mau tanya, kira-kira tanah mana yang paling mahal? Tanah mana yang paling mulia? Tanah itu yang paling mulia tanah mana? Menurut Allah, menurut semua para ulama, yang paling berharga, paling mahal, paling mulia, paling agung derajatnya di seluruh alam semesta, tanah yang sekarang ini bersemayan jasadnya Rasulullah. Karena sudah ribuan tahun nempel dengan tubuhnya Rasulullah di Madinah Munawwarah. Itu tanah adalah tanah yang paling berharga seluruh dunia, para jemaah. Ngalahkan Ka'bah, ngalahkan mana-mana. Kenapa? Karena menempel jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua yang ada hubungan dengan Rasulullah mesti mulia, karena Allah muliakan. Saya mau tanya, air yang paling mulia air apa? Air yang paling tinggi derajatnya. Air yang paling mulia dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga, apapun juga di area dunia ini adalah air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Rasulullah SAW pernah mengeluarkan mukjizatnya ketika ada ribuan para sahabat di dalam perjalanan dalam keadaan haus, ya, kekurangan air, maka Rasulullah mengatakan, mana sisa-sisa air yang sedikit, diambil sisa-sisa air sedikit, ya, kemudian dicucurkan gini di satu tempat, keluar air dari sela-sela jarinya Rasulullah, keluar, ditutupi sama Rasulullah tapi cuma dikeluarkan gitu. Maka Rasulullah kata, seluruh tempat-tempat yang kosong, tandon-tandon air isi semua, diisi semua, girbah namanya, diisi.
Sahabat ribuan suruh minum sampai kenyang. Semua satu-satu suruh minum. Ya, padahal ini tidak habis-habis juga nih, keluar di jera-jera. Wa afdalul miyahi kan naba ya min asabil Mustafa al-muttaba. Afdalul miyah alladhi kad naba min asabil Mustafa al-muttaba. Paling mulianya air, kata ulama, adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 air apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam mengalahkan telaga Kautsar. Coba bayangkan, telaga Kautsar yang ada di akhirat sana. Kalau kita minum itu lebih manis dari madu, lebih putih daripada susu, tapi lebih segar daripada air yang segar, dan orang yang minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Tapi itu telaga Kautsar kalah dengan air Zam-Zam. Masih mulia air Zam-Zam. Nomor 2 air Zam-Zam. Sekarang mau tanya, kenapa air Zam-Zam lebih mulia dari air telaga Kautsar? Kenapa sebabnya? Ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Apa hubungan? Karena Nabi Muhammad pernah mandi di dalam air Zam-Zam. Jadi Rasulullah pernah dibawa malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam 2 kali. Ya, Rasulullah dimandikan di dalam air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam pernah kumpul dengan jasadnya Rasulullah. Sumur Zam-Zam pernah menempel dengan jasadnya Rasulullah, dan Rasulullah pernah meludah di air Zam-Zam itu untuk umatnya. Maka air Zam-Zam naik pangkatnya mengalahkan telaga Kautsar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi apa saja yang ada hubungan dengan Nabi, dia akan mulia. Faham bapak-bapak ibu-ibu? Menurut Allah Ta'ala mulia dia. Sekarang tinggal kita, mau ada hubungan dengan Rasulullah apa tidak? Mau nyambung dengan Rasulullah apa tidak? Sambungkan, hubung kita masih hidup, sambungkan dengan Rasulullah. Cintai Rasulullah di atas segala-galanya. Muliakan Rasulullah dari hati kita. Perbanyak mulut kita ini menyebut Rasulullah dengan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak salawat dengan Rasulullah. Ya. Kemudian kita menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para jamaah mulia, apabila kita nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nyambung yang kuat, kita insyaallah semua akan masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah. Toladani Nabi Muhammad. Jangan sakiti hati Rasulullah. Jangan kau jadikan Rasulullah menangis karena maksiat yang kita lakukan, karena dosa-dosa yang kita lakukan, atau karena kita ngikuti iblis dan syaitan dan hawa nafsu, sehingga Rasulullah menangis melihat kita berbuat dosa dan maksiat. Gembirakan hati Rasulullah dengan kita salat di jamaah. Gembirakan Rasulullah ajak orang-orang untuk berbuat baik. Gembirakan Rasulullah kita menjadi pemimpin orang-orang yang berbuat baik. Ya, ajak mereka berbuat baik, ajak mereka salawatan, ajak mereka ke masjid, ajak mereka taat, ajak mereka rukun, ajak mereka bersatu, ajak mereka jangan berkelahi. Ya, orang yang menjadi pemimpin kebaikan, pemimpin daripada sunnah-sunnah Nabi, mereka adalah orang-orang yang akan dicintai Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'alamta wa la dhiqan illa wasa'ta wa la mautan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridhan wa nafiya salah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha
wa minal afiyati akmalaha wa minal afiyati akmalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka min khairi ma salaka minhu abduka wa nabiyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadaka salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu abduka wa nabiyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadaka salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, semoga semua yang hadir ini Kau selamatkan dunianya dan akhiratnya. Semua yang hadir ini Kau ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, Kau angkat derajatnya di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Sambungkan hati mereka, sambungkan roh mereka, sambungkan fikiran mereka, sambungkan zahir dan batin mereka kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang saleh dan salehah. Jadikan masyarakat sini aman, tentram, ya damai ya Rabbal Alamin. Angkat semua bala dan musibah dari negeri ini, dari wilayah ini, dari kabupaten ini, dari kecamatan ini, dari kelurahan ini. Angkat semua bala dan musibah ya Rabbal Alamin. Berikan rahmat, berikan barakah, berikan kerukunan, berikan kedamaian, berikan persatuan, berikan barakah dan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin kepada seluruh penduduk sini ya Allah. Jadikan mereka min ahlil Quran, jadikan mereka min ahli salah, jadikan mereka ya Rabbal Alamin ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بسر الفاتحة.